Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Lisa. Pagi hari ini kita akan mendengarkan penjelasan mengenai gereja yang kudus. Apa itu kudus dan mengapa gereja dikatakan gereja Katolik yang kudus? Mari kita bahas secara bersama-sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kudus diartikan sebagai suci, murni. Suci atau murni itu artinya bahwa tidak bercela, tidak terkotori, sangat-sangat bersih, dan juga dapat dikatakan juga sesuatu yang agung. Lalu kenapa gereja dikatakan kudus? Gereja dikatakan kudus yang pertama karena kekudusan gereja itu disebabkan atau diberikan oleh Tuhan Yesus yang hakikatnya ialah pendiri gereja dan kudus. Dikutip dari Lumen Gentium yang ke-39, dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk menguduskan dan menyatukan manusia dengan dirinya. Ia menjadikan mereka menjadi tubuhnya dan melimpahkan karunia Roh Kudus. Dari ungkapan tersebut dapat kita menangkap bahwa Kristus mendirikan gereja dan melalui gereja itulah Dia menguduskan para umatnya dengan melimpahkan rahmat melalui Roh Kudus. Karena Tuhan sendiri yang mendirikan, maka kita yang ada dalam ikatan gereja atau menjadi umat Allah, kita dikatakan sebagai umat Allah yang kudus. Akan tetapi kekudusan kita itu bukan soal baik buruknya moral kita, tingkah laku kita, sikap atau sifat kita, tapi kekudusan itu lebih diartikan bagaimana kita menjalin hubungan yang baik antara kita dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan itu antara lain di mana kita mau untuk lebih mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Semakin kita mengasihi, mengenal, dan melayani Tuhan, maka semakin kita menuju kepada kekudusan. Kemudian yang selanjutnya, gereja itu dikatakan kudus sebab gereja sebagai tubuh Kristus menjadi sumber kekudusan dan sarana istimewa untuk menyampaikan rahmat Tuhan melalui sakramennya. Melalui sakramen tersebut, gereja itu pula mengajarkan kepada umat beriman untuk memiliki kesetiaan kepada Tuhan melalui doa-doa dalam berbagai kesempatan. Sumber utama bagi kita untuk menuju kekudusan ialah doa. Maka kita sebagai umat beriman ini dituntun gereja melalui sakramen-sakramennya untuk memiliki hidup doa yang baik dan mendalam. Yang ketiga, kekudusan gereja itu juga dapat kita lihat dari para anggota gereja atau umat Allah yang hidup di dalam rahmat pengudusan. Terutama itu mereka-mereka yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada gereja, yaitu kaum-kaum religius seperti imam atau pastor, uskup, kemudian paus, dan juga biarawan atau biarawati. Dan yang selanjutnya,
Gereja dikatakan kudus karena gereja itu senantiasa melakukan karya-karya kekudusan. Gereja hadir di dunia itu seperti ibu yang berbelas kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Sebagai seorang ibu, gereja banyak terlibat dalam aksi-aksi sosial dan juga gereja juga banyak mendirikan sekolah ataupun rumah sakit yang tentu saja hal tersebut membantu pendidikan iman menuju kekudusan serta membantu mereka yang sakit. Gereja juga banyak membangun perawatan bagi kaum miskin seperti panti asuhan dan juga panti jompo untuk manula dan berbagai kegiatan belas kasih lainnya sesuai dengan konteksnya saat itu. Itu beberapa hal yang membuat gereja dikatakan sebagai gereja yang kudus. Kita masuk pada ciri-ciri gereja yang kudus. Yang pertama yaitu gereja dikatakan kudus sebab ia memperoleh pengudusan dari Roh Kudus yang dikirim oleh Tuhan kepada kita. Dari pihak kita manusia, kita dikuduskan karena kita dipanggil, kita terpanggil oleh karya keselamatan Allah bagi manusia. Kita yang terpanggil memberi tanggapan atas karya keselamatan Allah tersebut itu terutama dengan sikap iman dan pengharapan yang besar. Dan sikap iman ataupun pengharapan itu kita nyatakan dalam perbuatan juga dalam kegiatan kehidupan yang menggambarkan bagaimana kita hidup dalam kesederhanaan seperti Tuhan Yesus serta melakukan kasih bagi sesama. Ciri yang kedua berbicara soal kesucian ataupun kekudusan, bukan soal bentuk kehidupan seperti menjadi biarawan, biarawati, imam atau dan lain sebagainya itu, melainkan bagaimana sikap kita, sikap hidup kita, sikap yang mampu mencerminkan Tuhan Yesus yang hadir dalam diri kita, yang kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Kekudusan yang kita tampilkan itu terungkap dengan aneka cara pandang dari setiap orang. Dalam kehidupan gereja, gereja yang kudus itu bukanlah suatu sifat yang seragam atau yang sama bentuknya untuk semua. Akan tetapi lebih kepada bagaimana semua kita yang ada dalam gerejanya itu semua mengambil bagian dalam satu kekudusan gereja yang berasal dari Kristus. Kekudusan yang dapat kita ambil itu yang pertama kita menimba kekudusan dari Tuhan Yesus seperti kita rajin berdoa melalui sakramen-sakramen itu tadi, kemudian dari kekudusan yang kita timba melalui gereja itu kita salurkan dalam hidup kita sehari-hari sebagaimana dikatakan sebelumnya. Kemudian ciri yang terakhir melalui ajaran-ajaran gereja, melalui doanya, melalui segala permohonan kita serta perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan serta juga gereja lakukan dapat menunjukkan bahwa gereja adalah tanda kekudusan dari Tuhan Yesus yang kelihatan di tengah-tengah kita, di tengah dunia dewasa ini. Lalu bagaimana kita sebagai umat Allah mengupayakan kekudusan bagi diri kita sebagai bentuk kehadiran Tuhan yang kudus di tengah-tengah dunia? Terkait dengan upaya kekudusan, hal ini diteguhkan dengan upaya-upaya keselamatan di mana
Semua orang beriman tanpa kecuali dalam keadaan ataupun status manapun juga dipanggil untuk menuju kesucian yang sempurna seperti Bapa yang sempurna melalui jalannya sendiri-sendiri, melalui passionnya, melalui pekerjaan, melalui cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia. Secara lebih nyata, kekudusan gereja terwujud dengan yang pertama. Kekudusan dapat dilakukan dengan saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah. Kesaksian yang dimaksudkan bukan berarti hanya sebatas kita memberi wejangan-wejangan tentang iman, kita sharing iman, kita menjelaskan pengetahuan kita tentang iman saja, melainkan kesaksian itu juga menuntut bagaimana apa yang kita omongkan itu juga kita terapkan dalam tindakan. Yang kedua, kita meneladani semangat hidup orang-orang Katolik yang telah mencapai kekudusan, seperti para santo santa atau martir yang berjuang menegakkan kebenaran demi kemanusiaan. Kita sebagai orang Katolik masing-masing pasti memiliki nama pelindung santo santa ketika kita dibaptis. Nah, nama pelindung itulah yang kemudian dimaksudkan bagi hidup kita untuk kita menimba kekuatan, menimba semangat hidup, menimba hal-hal yang baik yang dimiliki oleh santo santa pelindung kita. Dan yang selanjutnya, kita merenungkan dan mendalami kitab suci, khususnya ajaran dan hidup Yesus yang merupakan pedoman dan arah hidup kita. Kita sebagai umat beriman Katolik setelah dibaptis tentu saja menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai tujuan, sebagai pedoman arah hidup kita, di mana sebagai pedoman atau arah hidup kita itu kita melihat apa yang baik dalam dirinya dan menerapkannya dalam hidup kita masing-masing. Nah, bagaimana kita selalu pegang pada pedoman atau arah hidup kita ini, maka salah satu caranya ialah dengan merenungkan atau mendalami kitab suci. Jika terlalu sulit untuk merenungkan atau mendalami kitab suci, setidaknya kita mengupayakan untuk membaca selalu kitab suci setiap harinya. Hal tersebut juga dapat kita lakukan ketika kita mengikuti misa setiap hari. Itu juga masuk dalam bagaimana kita merenungkan atau mendalami kitab suci. Karena dalam misa itu sendiri kita juga diperdengarkan oleh teks kitab suci dan juga diberi peneguhan dari Romo terkait teks kitab suci tersebut. Itulah cara-cara atau upaya-upaya kekudusan. Untuk diingat, masing-masing kita sebagai anggota gereja telah dipanggil Tuhan Yesus kepada kekudusan. Melalui sakramen baptis, kita telah dibebaskan dari dosa asal kita, dosa Adam dan Hawa, dan kita dipenuhi dengan rahmat pengudusan. Kita dimasukkan dalam misteri sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan, dan kita dipersatukan ke dalam gereja sebagai umat Allah yang kudus. Kita hidup dengan rahmat Tuhan, dan melalui rahmat itulah kita berjuang untuk mencapai kekudusan seperti Tuhan yang sempurna.
Kedua, gereja kita telah ditandai dengan teladan-teladan kekudusan yang luar biasa dalam hidup Tuhan Yesus sendiri, serta hidup para kudus sepanjang masa. Dan kita manusia dewasa ini yang rapuh dan terkadang kita juga sering terjatuh dalam dosa, kita dituntun untuk senantiasa bertobat, memperbaharui diri dari dosa-dosa kita, dan sekali lagi kita berusaha untuk melanjutkan perjalanan kita untuk menuju kekudusan melalui doa-doa, ajaran, dan juga perbuatan-perbuatan baik gereja. Gereja senantiasa atau terus-menerus mengaktualisasikan diri menjadi tanda dan sarana kekudusan bagi umat Allah menuju pada kekudusan Tuhan. Dan tujuan serta arah gereja merupakan kudus. Gereja hadir ke dunia bertujuan untuk kemuliaan Allah sendiri yang telah mendirikan gereja dan juga untuk penyelamatan umat manusia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.